berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih anugerah Tuhan selalu baru tiap pagi. Sehingga kalaupun hari ini kami bisa beribadah semua karena kekuatan, anugerah, kasih setia Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sadar kami sangat terbatas untuk memahami. Karena itu tolonglah ya Roh Kudus, bukakan hati pikiran kami. Sehingga ketika firman itu disampaikan, bisa tertanam di tanah yang subur. Bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah berkali-kali lipat. Dan kami didorong untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang terbatas menjadi alat-Mu untuk bisa menyampaikan. Sehingga tidak ada satupun kami yang datang ke tempat ini pulang tanpa diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada hari ini. Dan tema yang diberikan kepada saya merupakan bagian dari khotbah ekspositori. Itulah dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 dengan tema tubuhmu bait Roh Kudus. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Ayat yang genap saya akan membaca dan ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara membacakannya secara bergiliran dan ayat terakhir ayat 20 kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12, nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Sama-sama, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya ulangi kembali menjadi ayat emas perenungan kita, ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sedemikian jauh pembacaan firman, tentu yang berbahagia mereka yang mendengar, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya memperhatikan khususnya dalam kitab 1 Korintus, ada satu kalimat, ada satu pertanyaan yang Rasul Paulus mengulang sampai 9 kali dalam 1 Korintus. Itulah kalimat, tidak tahukah kamu? Dalam perikop ini pun kita melihat 2 kali Paulus menggunakan kata yang sama. Tidak tahukah kamu? Pertanyaan ini diberikan bukan karena jemaat Korintus tidak tahu. Tetapi mereka perlu diingatkan. Mereka perlu supaya disegarkan kembali. Atau dengan kata lain, tidak ingatkah kamu? Apakah kamu sudah lupa? Kata tahu di sini itulah kata eido atau oida, itu sebuah pengetahuan. Pengetahuan tentang apa yang kita pelajari dari hasil observasi. Belajar tentang Kristus, belajar tentang firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingatkan melalui Rasul Paulus adalah tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ini ditegaskan
apa yang Allah sudah kerjakan di dalam hidup kita, dan kita menjadi orang yang bagaimana. Dan hal ini sebenarnya juga disinggung dalam 1 Korintus 3 maupun 1 Korintus 6. Bahkan di dalam surat Petrus, dalam 1 Petrus 18, pasal 1 ayat 18-19, juga hal yang sama ditegaskan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dengan kita tahu, dengan kita disadarkan, diingatkan kembali, seharusnya kita melakukan apa yang sesuai dengan pemahaman kita. Saya yakin kita sebagai orang Kristen banyak hal kita tahu. Apalagi kita dilahirkan dari keluarga Kristen, mulai dari sekolah minggu kita mendengarkan banyak cerita Alkitab, kemudian kita masuk kepada baptisan, kita masuk kepada CD, ikut kelas katekisasi, setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan sekarang kita bisa mendengarkan firman Tuhan di berbagai media sosial. Banyak pengetahuan tentang firman, banyak pengetahuan tentang Allah dan firman-Nya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah apa yang saya tahu dengan apa yang saya lakukan ini sinkron atau tidak? Jemaat di Korintus banyak tahu, tetapi kelakuan mereka, sikap hidup mereka justru bertentangan dengan apa yang mereka tahu tentang Allah. Walaupun Paulus menegaskan di sini, karena itu, karena engkau sudah tahu bahwa engkau adalah bait Roh Kudus, karena engkau sudah tahu bahwa engkau sudah ditebus dengan harga yang sudah lunas, dengan darah yang mahal, itulah darah Kristus. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara perhatikan, antara pengetahuan dengan apa yang dikerjakan memuliakan Allah atau tidak, ini menjadi satu evaluasi yang kita renungkan bersama-sama. Apakah pengetahuan yang kita miliki tentang Allah membawa kita pada sikap hidup yang memuliakan Allah? Dalam terjemahan Inggris lebih jelas dikatakan, glorify God in your body and in your spirit. Kata ini, kata berasal dari kata doxa yang kemudian muncul namanya doxologi. Setiap akhir ibadah kita, pendeta akan mengakhiri berkata doxologi. Lalu kita menyanyikan lagu doxologi. Doxologi artinya mengakui, menghormati, memuji pribadi yang kita akui, yang kita hormati, yang kita puji, itulah Allah. Kalau dikaitkan dengan apa yang Rasul Paulus, ingatkah kamu, tahukah kamu, kemudian dilanjutkan, kalau tahu, muliakan Allah. Doxologi, hormati, puji, dan akui Dia dalam segala lakumu. Saudara, kadang-kadang dalam hidup kita jauh berbeda sama seperti jemaat Korintus. Siapa yang paling tahu tentang diri saya? Bukan Muksuferi. Saya ketemu Muksuferi, kadang-kadang ketemu, kadang-kadang kalau lagi tugas pelayanan enggak ketemu. Siapa yang tahu kehidupan Bapak Ibu Saudara secara pribadi, lebih tahu, bukan juga Muksuferi, karena ketemunya mungkin seminggu sekali. Kalau ikut kegiatan pelayanan mungkin lebih dari sekali. Tapi yang paling tahu kehidupan siapakah kita sebenarnya adalah orang yang hidup dalam satu rumah dengan kita. Siapa yang tahu kehidupan saya sebagai suami? Istri saya. Siapa yang saya tahu siapakah istri saya sebenarnya? Saya sebagai suaminya. Siapa yang tahu saya ini sebagai bapak yang baik atau tidak? Anak-anak saya yang selama ini hidup dengan saya. Bahkan siapakah saya? Apakah saya menjadi orang Kristen yang hanya tahu tentang Allah, tahu tentang firman-Nya? Siapakah dan apa yang saya lakukan? Itu termasuk asisten rumah tangga yang dikerja di rumah di mana kita berada. Jadi orang yang di dalam kita yang tahu persis apakah ada kecocokan, ada sinkronisasi antara pengetahuan iman kita dengan perlakuan yang kita lakukan, tindakan kita.
Saya yakin setiap orang Kristen ingin, dan itu satu doa kita. Moto Immanuel, Tuhan beserta kita, betul? Dalam pekerjaan kita berdoa. Kalau bangun pagi-pagi bersyukur. Kalau berdoa kita makan, kalau kita makan berdoa dulu enggak? Berdoa. Betul, berdoa. Kalau di rumah makan berdoa enggak makannya? Lihat kiri tangan, Tuhan terima kasih, amin. Malu-malu. Ya. Kalau kita mau kerja berdoa enggak? Berdoa supaya Tuhan berkati. Berkati usaha saya, berkati pekerjaan saya. Kalau mau tidur berdoa enggak? Berdoa enggak? Berdoa, jangan-jangan besok enggak bangun. Ya. Kita berdoa. Kenapa? Karena kita butuh Tuhan. Dan saya mau katakan hari ini, walaupun kita tidak berdoa dan lupa meminta penyertaan Tuhan, Dia selalu bersama-sama dan Dia rindu bersama-sama dengan saudara dan saya. Kenapa? Karena Dia ada di dalam kita. Bukan hanya Dia ada di dalam kita, tapi Dia tahu persis apa yang kita lakukan. Dia tahu persis apa yang kita pikirkan. Dia tahu persis isi hati kita bagaimana. Kembali kepada pertanyaan tadi. Karena engkau tahu bahwa engkau sudah ditebus, dibayar mahal. Karena engkau tahu bahwa Roh Allah tinggal di dalam dirimu. Apakah sadar bahwa selama ini Roh Allah perhatikan apa yang kau lakukan. Dia perhatikan apa yang kau pikirkan. Dia perhatikan apa yang kau rasakan dalam hatimu. Rencana-rencana yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan lebih banyak orang Kristen takut apa yang dilakukan ketahuan sama pendeta, tapi enggak takut bahwa Roh Kudus yang di dalam kita terus memperhatikan apa yang kita lakukan. Sehingga Rasul Paulus ingatkan, karena jemaat Korintus ini ngawur saya katakan. Paulus ingatkan, sadar, tahukah kamu, Roh Allah diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi satu pertanyaan dan peringatan bagi kita. Kita terlalu banyak tahu tentang firman Allah, tapi terlalu sedikit untuk melakukannya. Suami-suami, saya juga suami. Kita tahu banyak tentang firman Tuhan tentang suami yang harus mengasihi istri. Bagaimana sikap terhadap istrimu? Orang lain tidak tahu, tapi dia tahu. Hai istri, yang Tuhan minta supaya engkau tunduk kepada suami. Apakah selama ini engkau tahu firman Tuhan, engkau lakukan itu? Dia memperhatikan. Orang tua yang selama ini mengajar bahkan memarahi anak-anaknya. Sadar enggak bagaimana engkau harus mendidik anak? Dalam Efesus katakan jangan membuat anak-anak marah. Tapi kita seringkali karena harga diri kita membuat mereka marah. Kita tidak sadar bahwa Roh Kudus yang diam di dalam kita memperhatikan setiap seluk-beluk apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang ada di dalam hati kita. Kita nggak sadar bahwa Tuhan terus perhatikan. Ketika engkau bekerja, engkau berdoa. Minta berkat, minta penyertaan. Tidak salah. Tapi pertanyaan, hai suami-suami, kalau engkau lagi marah sama istrimu, engkau sempat berdoa enggak? Tuhan permisi aku marah dulu. Istri yang mencoba melawan suami karena jengkel terhadap apa yang dilakukan oleh suami. Ketika engkau marah, apa engkau berdoa atau enggak? Kau anggap Tuhan tidak ada bukan? Padahal Dia ada dalam hatimu. Saya membayangkan kalau saya melihat anak saya berbuat sesuatu yang tidak berkenan, saya sedih setengah mati. Kenapa anakku tidak seperti yang aku harapkan? Apalagi Roh Allah yang tinggal dalam hati kita, yang terus-menerus setiap hari melihat perlakuan kita yang tidak pernah berubah, yang hanya bisa minta ampun, minta ampun. Kita tahu firman Tuhan, bahwa ketika kita disakiti, Tuhan mengatakan ampuni. Tapi kita kasih syarat. Aku mau kasih ampun. Asal dia bertobat. Asal
Saya bayangkan saudara, kalau Tuhan Yesus juga kasih syarat sama kita, aku mau ampuni asal. Apakah dia tidak tahu bahwa ketika kita minta ampun sama dia, sama Tuhan, bahwa kita akan buat dosa lagi berikutnya? Dia tahu. Tapi dia mengampuni, dia menerima. Dan kita tahu, itu satu pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada orang percaya, tapi kita tidak mau ikuti. Kita justru mementingkan keakuan kita, pengakuan aku, hormat untuk aku, pujian untuk aku, yang merasa diri tersinggung. Sehingga hidup kita yang tahu banyak firman Tuhan, tahu bahwa hidup kita bait Allah, tahu bahwa Kristus sudah membayar dosa-dosa kita. Tapi justru kita lebih mementingkan keakuan kita daripada doksologi, segala pujian, hormat, pengakuan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sadar, Rasul Paulus menegur bukan tanpa alasan. Sampai kalau kita perhatikan teguran itu begitu keras. Tidak ingatkah kamu, dan itu diulang-ulang. Bukan sekedar tahu, ayo kita belajar. Setiap kita mau melakukan sesuatu, ingat, aku orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Tegang sekali mukanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara, inilah cara jemaat Korintus. Cara hidup jemaat Korintus yang tahu bahwa mereka bait Allah, tapi mereka tidak memuliakan Allah. Dan cara ini seringkali ditiru oleh orang Kristen zaman sekarang. Sehingga ketika Rasul Paulus menulis kepada dalam kitab Titus 1 ayat 16, dia berkata, mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Kita tidak berani seperti Petrus yang terang-terangan menyangkal Tuhan. Aku tidak kenal dia, kita nggak berani. Tapi dengan perbuatan kita mengaku kenal dia, tapi perbuatan kita menunjukkan seolah-olah kita tidak mengenal dia. Kita yang dipanggil untuk melayani, kita tahu sebagai orang percaya, kita bukan hanya datang dengar, tapi melayani. Saya sering kali tanya dalam satu pelajaran, orang Kristen harus melayani tidak? Halo? Harus enggak? Harus? Ya. Apakah melayani itu terpaksa atau kerelaan? Sekarang coba, kita tahu bahwa melayani harus dan harus dengan kerelaan. Pertanyaan saya, dari sekian yang hadir, gak usah angkat tangan. Berapa yang belum melayani? Katanya harus, katanya rela, tahu. Apalagi kalau pelayanan berbicara soal kerelaan adalah berbicara tentang hati. Ketika kita melayani, kita dipuji, kita senang, makin berapi-api, makin rela melayani. Tapi dalam pelayanan satu saat, apa yang kita usulkan tidak lagi dihargai. Apa yang kita katakan tidak didengarkan. Hati mulai enggak rela, mulai ogah-ogahan dalam melayani. Padahal kita tahu bahwa melayani adalah satu keharusan dan dilakukan dengan rela, tapi sudah enggak rela. Sampai satu hari saya ketemu dengan seorang majelis dalam perjalanan di sebuah bus. Majelis itu bukan GKY di sini. Jangan cari-cari siapa orangnya. Itu majelis di luar. Dia katakan kepada saya, Pak, ternyata melayani itu enggak gampang. Saya bilang, siapa bilang gampang? Kalau engkau enggak mau dirugikan, kalau harga dirimu tidak mau dijatuhkan, kalau engkau tidak mau berkorban, jangan melayani. Karena itu adalah harga sebuah pelayanan. Tapi jangan kau katakan bahwa engkau mengasihi Kristus kalau engkau tidak melayani. Saudara, kita tahu semuanya itu. Kita tahu dalam mengikut Tuhan, barang siapa mau mengikut aku, ya harus berjangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tahu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita melakukan atau tidak? Makanya jemaat ini diingatkan, tahukah kamu bahwa engkau adalah bait Allah? Kau orang-orang yang sudah ditebus
Bukan dengan emas perak, dengan barang yang fana, tapi dengan darah Yesus. Gak main-main saudara. Ketika saya merenungkan itu saya pikir Tuhan terima kasih. Aku sebenarnya gak layak diampuni. Aku gak layak dipakai oleh Tuhan. Tapi bukan hanya aku diampuni, selamatkan. Tapi dikasih kesempatan untuk melayani. Anugerah Tuhan luar biasa. Tapi biarlah ini juga bukan hanya pengetahuan. Tapi membawa kita kepada satu tekad yang lebih sungguh-sungguh melayani. Tunjukkan bahwa kita doksologi, memuliakan Allah. Orang lain mengecewakan, aku tetap melayani. Orang lain berkata negatif, aku tetap melayani. Kenapa? Karena kita tahu Roh Allah tinggal di dalam kita. Amin. Kok tegang-tegang mukanya. Nah saudara-saudara, kenapa? Saya coba merenungkan kenapa ini jemaat Korintus ini banyak masalah. Kalau kita mengikuti yang rajin ibadah setiap minggu, pembahasan mulai dari 1 Korintus ayat pasal yang pertama sampai 1 Korintus pasal yang ke-6, pengkhotbah selalu berbicara tentang masalah. Betul ya? Masalah. Banyak masalahnya. Saya nggak tahu berapa jumlah jemaat Korintus, tapi yang saya tahu banyak masalahnya. Kalau saya jadi pendeta di jemaat Korintus, saya cepat kurus. Hari-hari, minggu-minggu hanya ngurusin masalah-masalah. Sampai kalau kita perhatikan, 1 Korintus itu sendiri ada 16 pasal nasihat Paulus. Enggak cukup. Tambahan 2 Korintus 13 pasal, 29 pasal hanya untuk nasihati. Kitab-kitab Paulus yang lain, yang paling banyak Roma sampai 16 pasal. Yang lain rata-rata 6 pasal, 4 pasal, bahkan ada yang 1 pasal. Ini perlu 29 pasal hanya ngurusi jemaat yang penuh masalah. Makanya bukan kebetulan Rasul Paulus dalam 1 Korintus sampai 9 kali mengingatkan, tahukah kamu? Masalahnya kompleks, bervariasi. Dari masalah yang sepele, yang seharusnya tidak dipermasalahkan, sampai kepada masalah-masalah yang benar-benar masalah. Saya ulangi lagi, kalau saya memperhatikan, kita merenungkan sungguh-sungguh, banyak masalah yang sepele yang seharusnya tidak dipermasalahkan sampai kepada masalah yang sebenarnya masalah. Dan saya perhatikan seharusnya moto hidup orang percaya bagaimana bisa memuliakan Allah. Memuliakan Allah adalah tanda hidup orang yang sudah ditebus. Tapi jemaat Korintus mungkin motonya beda. Orang yang sudah ditebus banyak masalah. Dan saya mulai merenungkan sebagai hamba Tuhan. Kenapa banyak orang tidak tertarik ke gereja? Kalau Tuhan Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ternyata suasana gereja sudah tidak memberikan kelegaan. Bahkan ada yang bilang, Pak, ke gereja bikin stres. Masalah ini, masalah itu, gosip ini. Dan itulah yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Ada yang memang benar-benar masalah, tapi tidak dipermasalahkan. Tapi ada juga masalah yang gak perlu dipermasalahkan, dijadikan masalah. Karena itu, Rasul Paulus sempat singgung jemaat Korintus dalam 1 Korintus 3 ayat 1. Paulus menyebut mereka sebagai manusia duniawi, manusia yang belum dewasa di dalam Kristus. Cirinya apa? Mempermasalahkan hal yang tidak perlu dipermasalahkan dan hal yang seharusnya bermasalah malah tidak dipermasalahkan. Bingung nggak? Hah? Ini banyak orang kurang kerjaan. Makanya saya kasih tahu, rahasia hidup supaya saudara berat hidupnya. Permasalahkan semua orang, maka engkau akan berat hidupnya. Ini gak ada kerja.
Masa orang-orang yang sudah ditebus, dibayar mahal, roh Allah tinggal dalam hidup kita, hanya cari kerjaan. Saudara, kita hidup di tengah-tengah manusia memang berdosa, punya kelemahan. Kalau kita tahu ada saudara kita lemah, jangan permasalahkan, tolong dia. Yang perlu dipermasalahkan justru kalau kita lihat hidup kita, hidup dalam dosa, padahal kita tahu kita adalah bait Allah, orang yang sudah ditebus. Itu yang perlu dipermasalahkan. Dan kalau kita perhatikan, justru yang dipermasalahkan mulai dari masalah makanan, siapa yang paling hebat, menghakimi hal-hal yang sepele. Sementara ada satu dosa yang dibiarkan, tidak dipermasalahkan oleh mereka, itulah hidup dalam percabulan. Aneh kan? Dan inilah tanda manusia yang tidak dewasa. Manusia yang tidak bertumbuh di dalam Kristus. Jadi berusaha menutupi kelemahannya, berusaha menutupi dosanya dengan mempermasalahkan orang lain. Bahasa politiknya itulah pengalian isu. Supaya dosa saya enggak ketahuan, saya bikin isu orang lain dipermasalahkan. Saudara, sangat menyedihkan. Sekali lagi saya mau tekankan. Hal-hal yang kecil yang seharusnya tidak masalah, tapi karena keegoan, karena aku, karena iri hati dipermasalahkan. Sedangkan hal-hal yang seharusnya bermasalah, bertentangan dengan firman Tuhan, itulah hidup dalam percabulan dianggap biasa. Tidak apa-apa, tidak dipermasalahkan. Saya kadang-kadang nyuci mobil sendiri, tapi sekali-sekali juga nyuci di tempat cuci mobil. Satu hari saya cuci mobil, sedang menunggu cuci mobil, ada seorang anak muda juga menunggu mobilnya. Lalu dia cerita, dia panggil saya, Om, kita ngomong dari A sampai Z, saya tanya udah berkeluarga, udah Om, anak 1. Om, tahu nggak? Saya menikah setelah istri saya hamil 5 bulan. Itu biasa Om di sini. Saya kaget. Dulu saya zaman pacaran, pegang tangan aja takut, malu. Sekarang malu-maluin. Satu hari ada seorang pendeta kunjungi kami di Hong Kong. Di waktu senggang saya ajak duduk di pinggir pantai. Kami duduk berdua sambil sharing. Nah pas di depan kami itu ada cewek sama cowok lagi pacaran. Peluk-pelukan, bahkan cium-ciuman di depan kami. Lalu pendeta ini bilang, pemain enak, penonton senep. Dulu saudara kalau pacaran sekali lagi pegang tangan aja sudah malu. Sekarang terang-terangan seperti itu, yang nonton yang malu. Kenapa? Sudah jadi biasa. Orang tadi mengatakan, Om, saya menikah istri saya setelah 5 bulan hamil. Itu udah biasa katanya. Tapi uniknya, hal-hal biasa yang sudah diterima dunia, tapi nilainya ini ngomong terlalu keras sampai baterai habis. Saudara, tidak tahukah kamu? Saudara dan saya adalah bait Roh Kudus, itu terjadi karena kita sudah ditebus, dibayar dengan mahal. Dengan kata lain nasihat Paulus, doksologi, muliakan Allah dengan tubuhmu. Jangan pernah main-main. Kita bisa sembunyikan segala sesuatu dari hamba Tuhan, dari orang Kristen lainnya. Tapi kita tidak ada satupun yang disembunyikan dari Allah yang diam di dalam kita. Apakah hidup kita mempertontonkan sesuatu yang justru tidak memuliakan Allah? Orang lain bisa tidak tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Jangan menganggap biasa
sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan firman. Saya sering katakan kepada jemaat saya, kalau orang Kristen tidak disiplin, bagaimana dunia bisa belajar dari kekristenan? Hal-hal yang sering dibiasakan, ini kita bisa belajar dan evaluasi bersama. Contoh mulai hal yang kecil, kita anggap biasa, gak apa-apa. Ibadah datang terlambat. Satu hari ada satu pendeta, dia tegur jemaatnya, kenapa kamu terlambat? Ini di Jakarta. Ya Pak, macet. Lalu pendeta ini bilang, sejak kapan Jakarta tidak macet? Udah tahu macet, berangkat pagian. Saudara, kita anggap sepele, yang penting belum firman Tuhan, gak apa-apa puji-pujian. Saudara, kalau kita tidak disiplin, kalau misalnya ada pejabat datang ke tempat ini, berani gak kita datang terlambat? Kita sangat menghormati dia, kita takut terlambat. Apalagi ketika dia sedang berbitado, lalu kita muncul, apa yang terjadi? Kita tidak bisa bayangkan. Tapi anehnya orang Kristen biasa melakukan itu. Hal yang sepele. Dalam ibadah, kita semua bawa handphone, bukan? Saya tidak katakan kita tidak boleh buka handphone. Alkitab kita di handphone. Mungkin selama khotbah kita catatan di handphone, kita ngetik. Tidak masalah. Tapi tidak jarang kita tergoda untuk membalas WhatsApp, untuk mengupdate status kita di Facebook atau di Instagram. Sementara firman Tuhan disampaikan. Seolah-olah kita orang yang paling sibuk di dunia, hanya menyediakan waktu 1,5 jam untuk Allah, untuk menyembah Dia, untuk doksologi. Kurang. Kita mengambil waktu. Dalam 1 minggu, 1,5 jam, itu kita merasa kurang. Saudara, kebiasaan ini kelihatannya sepele, tapi mempengaruhi cara hidup orang Kristen. Sekali lagi, tidak tahukah? Banyak kebiasaan-kebiasaan yang bisa saya sebutkan, saudara. Dalam pelayanan kita asal-asal. Kita anggap biasa. Kerelaan, Pak. Betul, setuju kalau kita melayani itu kerelaan? Betul? Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Stephen Tong. Kita harus melayani dengan rela. Tapi kerelaan yang bertanggung jawab. Ketika saya sudah disakiti, saya tidak dihargai, saya akan mempertahankan tanggung jawab itu tetap melayani. Karena kerelaan saya sudah mulai terganggu. Makanya Stephen Tong berkata begini, kita harus memaksa diri untuk rela, dan rela dipaksa supaya menghasilkan kerelaan yang bertanggung jawab. Saya ulangi kalimat yang membingungkan ini. Kita harus dipaksa untuk rela, dan rela dipaksa untuk menghasilkan kerelaan yang bertanggung jawab. Kalau hanya berdasarkan kerelaan, maka hidup kita ketika tidak rela, maka kita tinggalkan tanggung jawab pelayanan kita sebagai orang Kristen. Mari kita belajar dari peristiwa yang terjadi dalam kebiasaan-kebiasaan orang Korintus yang sebenarnya tidak memuliakan Tuhan. Antara apa yang diketahui tentang firman Allah, antara kesadaran bahwa kita adalah orang tebusan, antara kesadaran bahwa kita sadar roh Allah tinggal di dalam kita, tapi sikap hidup yang berbeda. Itulah kontradiksi. Namun Rasul Paulus bukan hanya menegur, dia memberikan satu saran, satu nasihat, satu jalan keluar yang menjadi prinsip yang kita pelajari. Itulah ayat yang ke-12. Mari kita perhatikan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan apa di sana? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun, dan selanjutnya. Kalimat ini sebenarnya, nasihat Paulus ini juga akhirnya diperjelas di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10
dengan lebih clear. Artinya apa? Segala sesuatu halal, artinya segala sesuatu diperbolehkan, segala sesuatu diizinkan. Nah, kita orang Kristen tuh terlalu hanya memikirkan hal yang sepele, boleh atau enggak, boleh atau enggak, boleh atau enggak. Tapi Rasul Paulus mengingatkan, mengajak kita untuk berpikir sebagai orang-orang yang sadar bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kita berpikir satu level lebih. Bukan hanya berpikir boleh atau tidak, tapi apakah berguna atau tidak untuk perkembangan iman kita, untuk kemajuan iman kita. Tidak semua yang kita tahu itu boleh, itu berguna. Kalau tanya saya, makan ini, makan itu, boleh enggak? Kita kadang-kadang gini ya, mikir itu soal makanan, mikir sehatnya atau enaknya. Hah? Mikir sehatnya atau mikir enaknya? Jujur, kebiasaan orang Indonesia, kuliner, cari yang enak, yang murah, kalau perlu gratis. Padahal semua yang enak belum tentu sehat. Rasul Paulus menginginkan kita, ayo kita berpikir lebih supaya hidup kita itu bisa memuliakan Allah. Dengan apa? Jangan cuma boleh atau enggak, tapi pikirkan berguna membangun iman saya atau enggak. Kalau enggak, saya bisa lakukan, tapi hanya buang-buang waktu. Yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan satu situasi. Ketika saya mau melakukan sesuatu sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang menyadari bahwa Roh Allah tinggal dalam kita, bukan hanya masalah apakah itu berguna atau enggak, tapi apakah membangun iman orang lain dan tidak menjadi batu sandungan. Saudara, hidup kita itu dikelilingi oleh orang-orang, bukan? Saya kasih contoh begini. Di Indonesia, kalau namanya orang Kristen yang sungguh-sungguh minum bir itu rasanya jelek sekali. Betul ya? Orang pelayanan minum bir. Tapi kalau kita pergi ke Amerika, ke Eropa, ke negara-negara banyak saljunya, dingin sekali. Untuk menghangatkan tubuh salah satunya minum bir atau arak. Tentu nggak boleh mabuk. Nah, sehingga ukuran Indonesia dengan yang lain beda. Nah, saya sering kali ditawarin untuk minum bir. Apalagi orang-orang Chinese di China, kalau ketemu orang banyak, ayo kanpe katanya. Itu mesti angkat dan harus dihabiskan. Apakah saya minum? Bagi saya, minum gak minum, yang penting gak mabuk, gak ada bedanya. Cuma saya tidak mau membiasakan diri minum. Jangan-jangan nanti sudah keenakan minum, saya pulang ke Indonesia, lalu saya pesan bir, saya minum, orang Kristen lain bilang, loh kok pendeta Johan minum bir sekarang. Jadi batusan. Jadi masalahnya bukan boleh atau enggak lagi, tapi lebih lagi berpikir bagaimana saya bisa memuliakan Allah, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan prinsip yang ketiga, apakah dengan melakukan ini, saya memuliakan Allah. 3 prinsip ini diberikan sebagai nasihat di dalam pasal yang ke-12, diperjelas dengan 1 Korintus 10. Yang pertama, apakah berguna atau bermanfaat atau enggak? Membangun iman atau enggak? Yang kedua, apakah jadi batu sandungan untuk orang lain atau enggak? Walaupun saya bisa melakukan, tapi saya tidak mau melakukannya daripada saya melakukan, tapi jadi batu sandungan. Dan yang ketiga, dengan melakukan itu, apakah saya memuliakan Allah atau tidak? Nah, nasihat ini sangat clear, sangat jelas. Kembali kita diingatkan dalam poin yang pertama. Kalau tidak, maka kita menjadi orang Kristen yang duniawi, yang tidak bertumbuh, hanya mempermasalahkan hal yang tidak perlu dipermasalahkan, sedangkan yang perlu dipermasalahkan adalah kehidupan kita dalam dosa yang seringkali tidak kita permasalahkan. Bagaimana caranya? Tentu kita ikuti nasihat firman Tuhan.
tentu kita sadar bahwa saya bukan milik saya sendiri. Saya akhiri dengan satu contoh. Bapak Ibu tentu baca, di Australia muncul peraturan baru bahwa bos sebuah perusahaan kalau menelepon anak buahnya, karyawannya di luar jam kantor, mereka karyawan berhak untuk tidak mengangkat. Kalau bos marah, menuntut, apalagi memecat karyawan, bos bisa kena hukum. Enak enggak jadi karyawan seperti ini? Hah? Enak. Di Indonesia, tengah malam pun ditelepon. Enggak bisa nolak, takut. Tapi di Australia dan beberapa negara sudah dilindungi dengan undang-undang bahwa ini di luar jam kerja, di luar haknya bos untuk mengatur. Saudara, enak sekali, seolah-olah punya hak bukan sebagai karyawan. Tapi status kita, status saudara dan saya, status jemaat Efesus, itu bukan dikontrak oleh Tuhan. Tapi dibeli, lunas harganya. Sehingga tidak ada satupun di antara kita yang berhak berkata, aku mau berjalan sesuai dengan rancanganku sendiri. Tidak. Kita harus sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang ada dalam rencana hati kita pun harus kembali. Doksologi, memuliakan Allah. Dengan cara bagaimana? Ingat, Roh Allah yang di dalam kita. Mari kita senangkan hati Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dengan cara perlihatkan sikap hidup kita yang benar-benar sebagai orang yang sudah ditebus sebagai bait Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau menilik hati kami, setiap kami yang sudah tahu banyak tentang firman Tuhan, yang sudah tahu tentang Allah dan firman. Kami mengaku kami seringkali tidak beda dengan jemaat Korintus. Antara yang kami ketahui dengan apa yang kami lakukan berbeda. Ampuni Tuhan. Ampuni kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pekerja, bisnismen, bahkan sebagai orang yang melayani Tuhan, yang justru tidak memperlihatkan perlakuan yang doksologi, pengakuan, pujian, hormat bagi Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi bila Roh Kudus meneruskan dalam hati kami untuk mengingatkan betapa kami sebenarnya orang yang tidak layak diampuni, tapi kami sudah diselamatkan. Kami adalah milik Kristus. Kami adalah bait Allah. Memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.